alright. I've got it all cause he is the one. My mom calls him love, my dad calls him son, alright. Alright. I know, I know, I know Assalamualaikum for warahmatullahi sure. wabarakatuh. Nah, Everybody wanna steal my boy. Everybody. khususnya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai pengelolaan pendidikan. Ya, yang mana nanti akan juga disampaikan oleh teman-teman yang lain, Ayu Norvina, Bunga Sandra, dan Prilia Padilla. Nah, di sini sebelumnya kita akan bahas mengenai pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu definisinya. Dalam definisinya itu sendiri, pengelolaan pendidikan merupakan satu proses yang di dalamnya terdapat sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, dapat juga didefinisikan dalam suatu usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak maupun satu pihak, dua pihak, dan beberapa pihak lainnya dalam suatu kerjasama yang dilakukan demi tercapainya satu tujuan dan target. Nah, target dalam pendidikan tersebut, yang mana salah satunya kita tahu target dalam pendidikan itu atau tujuan dari pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sebelum kita masuk beberapa poin penting secara mendalam mengenai pengelolaan pendidikan, kita harus tahu dulu mengapa sih harus tahu dasarnya pengelolaan pendidikan itu, mengapa kita harus tahu. Nah, ini berguna bagi teman-teman yang ingin bercita-cita menjadi kepala sekolah dan bercita-cita ingin membuat suatu perencanaan. Ini dapat berupa contohnya nih, visi misi yang kita buat dalam lingkup ruang pendidikan. Visi misinya apa, nanti dalam dunia pembelajaran itu nanti ada juga perencanaan itu berupa RPS. Kita sebagai tenaga pendidik menyediakan RPS untuk anggota didik. Nah, selanjutnya ada seperti di perencanaan itu seperti kurikulum. Nah, kurikulum itu kan mencangkup apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau yang harus ada, seperti nanti untuk kedepannya kan, bagaimana untuk mencapai target-target tertentu. Nah, fungsi pengelolaan pendidikan selanjutnya ialah perorganisasian. Pengorganisasian di pengelolaan pendidikan ialah sebagai pembentukan ataupun penataan yang ada di sekolah untuk menjadi lebih sederhana. Seperti fungsinya itu ialah berapa dibutuhkan tenaga pendidik, berapa dibutuhkan sumber daya manusia, ataupun berapa yang diperlukan untuk pengelolaan pendidikan seperti ruangan kelas ataupun penataan kelasnya. Nah, terus selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu pengarahan. Setelah pengorganisasian, kemudian dilakukan pengarahan terhadap berbagai sumber daya, khususnya sumber daya manusia, untuk melakukan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan. Pada intinya, pengarahan merupakan proses penggerakan orang untuk menjelaskan aktivitas dalam rangka meraih tujuan sehingga terciptanya efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan pendidikan adalah suatu bentuk kerjasama pendidikan untuk mencapai target pendidikan yang menjadi tujuan umum manajemen pendidikan untuk membantu kepribadian murid berdasarkan dengan tujuan dan pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk pendidikan. Manajemen pendidikan mengelola siswa, personil, atau tenaga kerja pendidik di setiap lembaga manajemen kurikulum, sarana prasarana, tata usaha, dan tata laksana pendidikan, dan sebagainya. Kegiatan penilaian kinerja yang mengacu pada perencana yang telah disusun bersama sebelumnya. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menjamin kegiatan yang sedang dilaksanakan agar sesuai dengan tujuan. Nah, untuk poin berikutnya teman-teman, sebelum kita masuk mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, sebelum kita bahas dulu, pasti teman-teman bertanya, antara pengelolaan
pendidikan dan manajemen pendidikan itu merupakan suatu hal yang berbeda atau sama nggak sih? Itu kan pertanyaan dari teman-teman. Nah, jadi jawabannya ya jika kita melihat dari pengelolaan itu sendiri dan manajemen itu sendiri, itu merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dalam suatu usaha atau tindakan tersebut terdapat satu sama-sama memiliki tujuan yang sama atau target yang sama untuk mencapai target dan tujuan yang sama. Nah, untuk perbedaan mungkin kita lihat dari definisi. Nah, dari definisi yang pertama itu manajemen, kita lihat khususnya manajemen pendidikan, kita lihat yaitu suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya secara efektif yang kita lakukan secara efektif. Bagaimana sumber daya itu tersebut bisa kita gunakan sebaik-baik mungkin. Baik itu sumber daya dari tenaga manusia, sesama kerjasama gitu. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan pendidikan. Nah, dari definisi itu sendiri, pengelolaan pendidikan ini merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Terus kita akan membahas ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini maksudnya ialah guru sebagai fasilitator ataupun sebagai manajer di dalam kelas, karena dia yang akan memberikan materi kepada peserta-peserta pendidik untuk menghasilkan mahasiswa yang mengerti dan memahami materi yang diberi oleh para guru ataupun fasilitator pendidik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan, di mana terbagi 4. Yang pertama itu wilayah kerja. Wilayah kerja itu mencakup ada 5. Yang pertama yaitu manajemen pendidikan seluruh negara. Manajemen pendidikan seluruh negara itu adalah manajemen pendidikan pada level nasional. Yang keberjalanan proses pendidikan di sini dilaksanakan tidak hanya pada pihak sekolah, namun di luar pihak sekolah, termasuk pada penyelenggara berbagai kegiatan pendidikan yang tentu saja itu tingkatnya nasional gitu. Yang kedua itu ada satu provinsi, di mana manajemen pendidikan satu provinsi memiliki ruang lingkup provinsi di mana pelaksana proses pendidikan didukung oleh pihak yang ada di kabupaten dan kecamatan. Yang ketiga, satu kabupaten atau kota, di mana manajemen pendidikan ini fokus pada wilayah satu kabupaten maupun satu kota saja. Yang keempat itu ada proses pendidikan, satu unit kerja menitik beratkan pada satu unit yang secara langsung menangani proses pendidikan. Yang kelima itu ada kelas, di mana manajemen ini dengan lingkup terkecil yang secara langsung berhadapan dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu wawasan manajemen pendidikan. Yang terakhir yaitu urutan kegiatan. Urutan kegiatan itu sama seperti sebelumnya. Yang kita bahas sebelumnya, itu ada fungsi, ada definisi dari pengolahan pendidikan tersebut. Nah, itu memiliki suatu kegiatan yang sama, tujuan yang sama, targetnya itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, 4 poin penting dalam pengelolaan pendidikan itu, 4 ini merupakan poin yang terpenting yang harus ada agar tercapai satu tujuan dan targetnya. Oke. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan bisa seperti sebelumnya dijelaskan, yaitu berupa visi misi yang kita lakukan nanti ke depannya, bagaimana untuk ke depannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian seperti lembaga-lembaga yang kita buat, urutannya secara strukturnya, baik itu tenaga kerja yang digunakan, guru apa saja sih tenaga pendidik yang digunakan atau yang dapat nanti ke depannya dipakai untuk suatu kegiatan ini gitu. Nah, selanjutnya itu pengarahan. Nah, pengarahan ada setelah organisasi ada. Setelah organisasi kita ciptakan, pengarahan akan mulai berperan, karena kita sebagai pemimpin dalam sebagai kepala sekolah dalam suatu lingkungan pendidikan. Nah, harus ada pengarahan bagaimana nanti
akan terlaksananya satu kegiatan itu dengan baik. Nah, barulah pengawasan itu kita bertanggung jawab bagaimana kegiatan itu berjalan dengan baik. Itu dipertanggungjawabkan di pengawasan. Nah, setelah adanya 3 hal tersebut, adanya perencanaan, perorganisasian, pengarahan, barulah tahap terakhir itu pengawasan yang harus dilakukan. Pengawasan ini harus suatu hal yang penting teman-teman, karena setelah kita telah merancang semuanya, melakukan sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Jazakallah fi khair. Semoga Allah selalu melindungi kita dan kita berada selalu di dalam rahmatnya. Oke. Akhir kalam. He be my king since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams. Alright, alright. I've got it all cause he is the one. My mom calls him love, my dad calls him son. Alright, alright.